hari ini kita mau ngebahas tentang yang lagi rame ya, yang lagi diobrolin rame, cryptocurrency. Itu kan mungkin beberapa bulan terakhir Bapak Ibu sering dengar tentang investasi cryptocurrency gitu, atau enggak mungkin di berita-berita juga sering dengar itu gitu. Nah, makanya kita bahas di sini gitu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Afrizal Asari. Saya investment spesialis dari Mirai Asset Kelapa Gading. Jadi sebenarnya di Mirai itu nggak ada cryptocurrency gitu. Soalnya ada banyak juga yang nanya gitu pas saya mau bawa materi ini, katanya, oh emang di Mirai bisa transaksi kripto ya gitu. Nah, itu saya disclaimer dulu ya di sini. Mirai nggak bisa transaksi kripto. Di sini saya cuma mau bahas tentang cryptocurrency-nya itu seperti apa gitu, Kak. Karena kan banyak juga dari sini nasabah atau misalkan Bapak Ibu sekalian yang main juga cryptocurrency tapi sebenarnya masih bingung gitu kan, sebenarnya kripto itu seperti apa gitu. Nah, saya juga disclaimer dulu di sini bahwa ini materinya tentang sharing-sharing aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berdasarkan pengetahuan yang saya tahu aja gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti menurut Bapak Ibu ini gini loh gitu, nanti kita sambil diskusi aja gitu. Ini juga temanya kayak diskusi aja loh. Pokoknya ini ada materi baru loh si cryptocurrency ini gitu kan. Nah, baru kita bahas nih sebenarnya seperti apa gitu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang lebih tahu boleh nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Biasanya nggak cuman cryptocurrency ya Bapak Ibu ya. Orang-orang tuh emang seneng banget gitu ikut yang lagi hype gitu kan, entah itu yang dipakai artis atau itu lagi trending apa gitu. Orang-orang tuh suka move ke arah sana gitu. Nah, kripto ini merupakan suatu hype juga kah gitu kan, makanya kita harus ikut juga, atau cuman ya ikut-ikutan aja gitu kan. Oh ini lagi tren ini, investasi saham gitu, mungkin pas tahun lalu oke ikut-ikutan, sekarang lagi rame kripto, kita ikutan juga gitu. Tapi sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak ngerti gitu kan, apa sih kripto ini gitu kan. Kita cuman ya udahlah bisa ngasilin keuntungan ikut gitu kan, atau enggak ya udahlah yang penting biar dibilang gaul gitu kan, ikut-ikutan aja gitu kan. Sebenarnya kita nggak ngerti seperti apa gitu. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu seperti itu kalau misalkan mau investasi gitu kan. Nah, terus kenapa juga bisa jadi rame, bisa jadi hits ini? Apakah cryptocurrency ini merupakan suatu opportunity gitu, merupakan suatu peluang agar kita cepat kaya gitu kan? Karena ya mungkin bisa dilihat ya, returnnya itu gila banget gitu kan. Di beberapa bulan terakhir atau mungkin setahun terakhir bisa nyampe ribuan persen gitu. Makanya orang-orang, wah ini cara cepat kaya gitu kan. Makanya pada main kripto gitu kan. Nah, jadi mungkin ada sebagian orang yang melihat peluang, oke ini opportunity nih kan, makanya kita mau coba gitu kan. Nah, biasanya kalau yang menganggap ini opportunity atau pengen cepat kaya dengan cara yang instan gitu kan. Kadang-kadang ya itu orang-orang tuh pengennya instan gitu kan. Mikirnya mungkin ya udahlah masuk aja dulu gitu kan. Nanti misalkan kalau kita dikasih untung, untung nih 20% gitu. Wah, baru nagih lah, top up lagi gitu kan. Biar nganggap untung lagi, selama untung top up lagi. Tapi nanti kalau pas lagi rugi misalkan, barulah kita menghujat gitu kan. Wah, ini mah nggak jelas nih investasinya gitu kan. Apa sih kripto gitu kan. Sama ke saham atau ke instrumen lain juga kayak gitu. Biasanya karakteristik kayak kita tuh kayak gitu. Wah, ini mah investasinya nggak jelas gitu. Wah, ini mah penipuan nih, haram dan lain-lain. Itu sering itu sering terjadi kalau misalkan kita emang nggak tahu gitu seperti apa cara investasinya gitu. Biasanya muncullah hal-hal seperti ini gitu kan. Saya mute dulu. Oke. Nah, setelah itu yang terpenting kan kalau kita investasi itu kenyamanannya ya. Mau pilih kripto, mau pilih saham, mau pilih forex itu, gold, properti, reksadana, obligasi atau apapun itu gitu kan. Asalkan kita nyaman dan mengerti, ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu kalau dari saya. Jadi di sini bukan ngebahas wah
mendingan kripto, mendingan saham gitu. Kalau saya sih nggak ada di posisi itu, nggak. Kadang-kadang kan sekarang lagi ramai banget tuh. Oh, gue mah anak saham, gue mah anak kripto gitu kan. Itu kadang-kadang dipertentangkan dan lain-lain. Padahal ya itu biarin aja gitu kan. Kan misalkan uang dia dikelola dengan dia, tapi yang penting dia harusnya nyaman gitu kan dan ngerti akan hal tersebut gitu. Yang terpenting kan itu, yang penting kan dia nyaman, ngerti akan hal tersebut, yang apa-apa lakuin aja, tahu resiko dan lain-lain gitu kan. Jadi yang terpenting dari investasi ya kita paham gitu kan, bukannya itu tadi asal-asalan, yang penting ikut masuk dulu aja dan lain-lain, itu jangan kayak gitu. Lalu nah ini ada perpindahan yang sangat masif banget nih dari kayaknya awal tahun 2021 ini perpindahannya masif dari instrumen-instrumen lain kayak saham, kripto gitu kan, kayak saham ke kripto gitu, atau misalkan dari reksadana ke kripto gitu kan. Yang mungkin bisa kita rasain kalau di saham yaitu transaksinya semenjak Januari lewat tuh bener-bener biasa aja gitu, biasa aja, tapi ada yang bilang drop dan lain-lain. Kalau menurut saya sih nggak drop amat juga ya, karena sebelum corona pun transaksinya sekitar 8 triliunan gitu. Pas kemarin aja pas lagi rame-ramenya akhir tahun itu lumayan transaksinya gila-gilaan gitu kan. Tapi sekarang dikatanya di kripto, bahkan kemarin mungkin di Doge yang sampai sehari berapa triliun gitu kan, itu luar biasa gitu kan yang kemarin. Terus saking hitsnya gitu kan, nah, makanya saya tertarik buat ngebahas ini nih, buat sharing-sharing sama Bapak Ibu semua gitu kan. Kita bahas sedikit nih, kira-kira kalau kita investasi cryptocurrency apakah udah tepat belum gitu kan? Kira-kira kita pindah dari instrumen lain tuh udah tepat belum? Yang terpenting itu udah cocok nggak sih sama kita gitu kan? Nah, makanya kita bahas dulu cryptocurrency itu seperti apa. Oke, pertama dari mungkin perkembangan teknologi ya Bapak Ibu ya. Nggak cuma cryptocurrency aja. Jadi dari dulu juga transportasi, karena adanya teknologi berkembang dari ojek biasa jadi ojek online. Terus kita meeting juga, mungkin meeting dulu harus ketemu, sekarang semenjak apalagi ada corona ini kita ada online edukasi kayak gini gitu kan, atau meeting Zoom lainnya. Jadi berkembang gitu kan. Oh, ternyata bisa bergeser karena perkembangan teknologi gitu kan. Terus perkembangan teknologi yang lain mungkin dalam sisi kirim-kirim uang atau misalkan transaksi gitu kan, sekarang udah bisa lebih cepat menggunakan m-banking gitu kan. Terus juga ketika di sektor kalau kita belanja mungkin dulu harus langsung ketemu dan lain-lain gitu. Sekarang kita udah dipermudah dengan adanya kayak Tokopedia, Bukalapak gitu, e-commerce yang memudahkan kita untuk bertransaksi gara-gara adanya teknologi. Nah, sampai mata uang pun yang mungkin kita biasanya transaksi pakai uang fiat, pakai uang lembaran gitu kan. Nah, sekarang ada juga mata uang yang digital yang nggak tahu gitu kan asetnya tuh seperti apa gitu, kita nggak tahu, cuman ada tertera di dompet kita aja gitu kan. Nah, ini gara-gara perkembangan teknologi ada tuh mata uang digital gitu, sekitar tahun 2009-an mungkin dirilis paper yang pertamanya. Oke, kalau misalkan kita ngebahas cryptocurrency, mungkin Bapak Ibu pernah nonton sebelumnya ada film namanya The Imitation Game. Jadi kan di sini tuh si filmnya itu nyeritain tentang tentang Inggris yang mau lagi perang dunia kan sama Jerman kalau nggak salah. Nah, Jerman tuh nggak ketebak tuh kenapa kok dia bisa nyerangnya tuh tiba-tiba di sini gitu. Sebenarnya mereka si Inggris ini tahu gitu kode-kode, bukan kode apa namanya, dari sinyal radio tuh apa aja yang mereka bilang gitu kan. Nah, dengan adanya pemecahan kode ini, ternyata kode yang dibuat sama Jerman tuh menggunakan kriptografi gitu kan. Nah, ada tuh namanya Alan Turing ini yang mecahin kode tersebut, makanya Perang Dunia katanya jadi dimenangkan oleh pihak-pihak Inggris dan lainnya gitu kan, karena Jermannya kalah di situ gitu kan. Gara-gara dia menyerang kemana ketahuannya mau sama kita. Nah, itu perkembangan kripto ini ternyata udah ada dari zaman dulu gitu. Cuman sekarang diaplikasikan lagi ke hal-hal yang modern gitu, atau mungkin yaitu ke mata uang tersebut gitu kan. Cryptocurrency. Nah, jadi sebenarnya apa sih cryptocurrency ini gitu kan? Nah, cryptocurrency ini simpelnya sih
dia itu mata uang digital gitu kan. Jadi bukan mata uang seperti rupiah yang konvensional gitu kan. Ini semua kan sekarang serba digital ya. Mata uang digital yang berbasis teknologi kriptografi gitu kan. Jadi sifatnya itu terdesentralisasi gitu kan. Nah, kalau misalkan di kita pakai rupiah nih, kalau misalkan pakai rupiah tuh kan ada yang namanya otoritas ya yang mengatur tuh kayak Bank Indonesia, kalau di Amerika ada The Fed gitu kan. Nah, kalau di cryptocurrency ini nggak ada tuh yang otoritas-otoritas yang mengatur gitu, karena sifatnya tuh terdesentralisasi gitu. Jadi nggak satu titik sentral gitu kan, siapa yang buat kebijakan dan lain-lain itu dia nggak terpengaruh akan hal itu gitu kan. Jadi karena terdesentralisasi, jadi nggak ada perantara gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau kirim uang, misalkan saya mau kirim ke si A, mau kirim ke si B. Kalau sekarang kan ada bank yang perantaranya gitu kan. Jadi mungkin ada fee-based gitu di situ kan. Nah, kalau misalkan di kripto ini itu langsung tuh dari si penerima dan pengirim tuh langsung ketemu gitu kan. Langsung secara peer to peer gitu. Jadi antara pengirim dan penerima langsung terkirim gitu, nggak pakai perantara. Jadi beda ya kalau misalkan sama BI atau The Fed. Nah, ini sebenarnya kalau saya baca-baca sih katanya kenapa kelompok jadi kan ada satu kelompok yang mencetuskan ide ini gitu kan, dibuat papernya gitu pada 2009 tuh. Mereka tuh mikir bahwa kenapa sih kita harus bergantung kepada otoritas gitu kan. Waktu itu kan ada krisis 2008 kalau nggak salah kan. Jadi mereka idenya ngeluarin ini gitu kan, ngeluarin paper kripto pertama itu Bitcoin sih lebih tepatnya. Jadi nggak ada otoritasnya ya, nggak ada BI dan kayak dan The Fed-nya kayak gitu. Nah, ada lagi satu teknologi yang oke tuh. Jadi si Bitcoin ini atau si kripto ini nggak semata-mata harga naik turun ya. Harus kita pahamin dulu gitu kan seperti apa. Nah, jadi ada satu teknologi yang menurut saya juga paling oke sih, paling ya keren gitu kan. Teknologinya itu adalah namanya blockchain gitu kan. Jadi blockchain ini pencatatan transaksinya itu, entah itu Bitcoin atau yang lain, itu menggunakan blockchain gitu kan, atau bahasa Indonesia ya jurnal berkelanjutan gitu kan. Nah, jadi nanti itu setiap blok itu memverifikasi blok-blok lainnya gitu. Jadi nanti menjadi rantai, nanti ada gambarnya. Jadi satu blok memverifikasi blok-blok lain untuk menjadi suatu rantai gitu. Nah, bagusnya di Bitcoin ini dia tuh transparan gitu kan, transparan karena bisa dicek sama yang lainnya, tapi identitasnya, namanya itu nggak tahu. Kayak ada suara ya. Bentar. Jadi untuk blockchain ini si transaksi kita transparan, semua bisa cek. Si blok-blok ini bisa saling memverifikasi gitu kan, tapi kita nggak tahu gitu itu siapa gitu orangnya gitu kan, karena secara kriptografi itu gitu kan, si istilah itu secara kriptografi. Jadi misalkan bisa diketahui nih kode ini, blok ini punya, kayak kemarin tuh yang katanya punya Bitcoin kira-kira sekian triliun gitu kan, cuman kita nggak tahu gitu, ada yang spekulasi kan, oh ini Elon Musk atau Tesla dan lain-lain. Nah, itu mereka nggak tahu gitu. Makanya di Bitcoin ini terutama pas dulu tuh sering dikaitkannya sama transaksi ilegal kayak narkoba, terus pokoknya pasar gelap yang mereka tuh nggak kelihatan siapa-siapanya gitu. Makanya banyak ditentang dulu tuh sama negara-negara tuh karena karena dia tidak terdeteksi gitu namanya siapa. Nah, terus kalau sekarang ini khususnya di Bitcoin ya. Kalau sekarang itu kan ada istilahnya kan miner gitu kan, ada mining juga. Si Bitcoin itu kan bisa ditambang juga gitu. Tambangnya tapi secara online, nggak pakai beko gitu. Cuman nggak pakai alat-alat berat, cuman ya sama alat-alat yang digunakan untuk menambangnya itu juga harganya lumayan mahal gitu kan. Dan listriknya juga harus luar biasa gitu. Dulu tuh banyak banget lah. Karena apa? Karena yang dihasilkan dari Bitcoinnya pun dulu tuh masih sekitar 12 gitu kan. Jadi setiap 4 tahun sekali itu
imbalan atau hadiah yang diberikan gitu kan kepada si penambang ini akan berkurang gitu kan. Dulu tuh kalau sekarang tuh 6,25 Bitcoin gitu. Jadi setiap ada yang pertama kali melakukan verifikasi, misalkan saya ada transaksi ini terus oke, diverifikasi. Nah, dia yang mampu mencahin kodenya. Jadi itu kayak turnamen gitu. Dipecahin kodenya set pertama kali oke. Nah, dia berhak tuh mendapatkan si Bitcoin ini. Nanti untuk memverifikasi dia benar enggaknya nanti blok-blok lainnya gitu. Nah, makanya secara transparan dan lumayan gitu hasilnya untuk mining. Cuman nanti setelah 4 tahun sampai ini ya contohnya Bitcoinnya habis gitu kan. Nah, ini diperkirakan tuh sekitar 120 tahunan lagi gitu. Dan buat yang Bapak Ibu tahu gitu kan, sekarang itu 80% Bitcoin itu udah ditambang gitu kan, udah ada gitu kan. Jadi sisanya tinggal 20% lagi gitu kan. Nah, sifatnya lebih spesifik aja, sifatnya Bitcoin ini mirip kayak emas gitu kan. Jadi emas juga pasokannya terbatas gitu kan. Jadi yang lama kelamaan itu bakalan menjadi langka dan harganya jadi naik gitu kan. Nah, beda tuh kalau kita misalkan pakai mata uang biasa. Kalau emas kan jarang ya yang turun ya, harganya tuh cenderung naik karena keterbatasan kapasitasnya gitu kan, langka, terus jadi nanti harganya naik gitu. Nah, kalau misalkan sekarang itu mata uang rupiah misalkan, tiap hari itu enggak tiap hari makin naik, tapi tiap hari itu makin turun gitu. Misalkan 100.000 hari ini mungkin di 5 tahun ke depan nilainya bakalan berbeda gitu. Nah, itu bedanya mata uang fiat sama mata uang digital gitu. Nah, kalau kalau Bitcoin ini didesain itu seperti emas gitu kan. Jadi nanti yang dimana semakin lama semakin langka gitu sampai habis si persediaannya kayak gitu. Jadi harganya tuh cenderung naik. Oke. Nah, ini blockchain ini memiliki sifat desentralisasi. Jadi yang tadi saya bilang bisa diverifikasi oleh blok-blok lainnya, juga transparan karena semua transaksinya bisa dicek dan tidak dapat dirubah gitu. Jadi kalau si blockchainnya tersebut mau dihack itu kecil kemungkinan. Jadi kalau sekarang kan takut dihack, tapi kalau misalkan di sistemnya mau dihack itu kecil kemungkinan karena ada transparansinya ini gitu kan, karena banyak yang verifikasi. Jadi nggak bisa dirubah. Misalkan ada yang salah, saya bilang misalkan kita coba 2 ternyata ada yang bilang 1. Nah, itu nanti dikoreksinya yang satunya harus sama kayak yang lainnya. Berarti salah yang satu itu. Oke, jadi tadi saya udah bilang juga nama orangnya itu disamarkan pakai kriptografinya sama pencatatannya yang transparan. Nah, ini penemu teknologinya yang pertama kali itu adalah sekelompok orang yang menamakan dirinya itu Satoshi Nakamoto. Dia rilis papernya tadi saya bilang pada tahun 2009, tapi masih misteri gitu kan. Ini sebenarnya siapa sih si Satoshi Nakamoto ini yang tiba-tiba pengen mengubah dunia gitu kan dengan adanya teknologi seperti ini gitu kan. Nah, dulu juga belum ngaku gitu kan siapa-siapanya, cuman ada yang ngeklaim dari Australia namanya Craig Wright. Dia bilang dia bakalan sekali muncul keluar dan mengklaim dirinya salah satu dari kelompok Satoshi Nakamoto ini. Jadi bukan orang Jepang ya. Jadi kita nggak tahu siapanya. Nah, itu ada juga yang komunitasnya yang memverifikasi oke, ini benar loh si Satoshi ini salah satunya si Craig gitu kan. Ada juga yang itu bukan, nggak sesuai dengan ciri-ciri dan lain-lain gitu kan. Itu yang berkembang di forum. Jadi kita masih nggak tahu siapa yang mungkin benar dia gitu. Oke, terus cryptocurrency ini terutama di Bitcoin memiliki sifat yang sama dengan emas tadi saya udah bilangin, yang mempunyai cadangannya terbatas dan juga hanya ditambang oleh alat-alat tertentu gitu kan, sehingga nanti akan menjadi langka gitu, yang membuat harganya akan naik terus. Ya, mungkin sekarang kan lumayan tuh dapat 6 Bitcoin harganya di sekitar 800 jutaan kan ya. Itu beda dengan uang fiat yang harganya mengalami pelemahan. Kita sudah bahas. Oke, gimana sih cara blockchain bekerja? Nah, jadi misalkan ini di sini adalah si pengirimnya.
Jadi misalkan kita ngelakuin transaksi dari pengirimnya. Nah, si transaksi tersebut bakalan dilihat oleh blok-blok lainnya gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan udah tereksekusi si transaksinya, nanti dia ngecek tuh, diverifikasi oleh blok-blok lainnya. Jadi ini rantai-rantainya. Ini transaksi bener nggak? Oke, bener, udah bener semua gitu kan. Barulah nanti dia terkirim ke si penerimanya gitu kan, baru tereksekusi kalau misalkan udah benar. Tapi kalau misalkan belum benar ya mungkin belum tereksekusi. Tapi sekarang kan karena cepet ya teknologinya gitu kan, jadi bisa langsung cepat terkirim juga. Cuman ada juga komunikasi katanya Bitcoin ini slow gitu kan untuk pengirimannya. Ada koin-koin lain yang kalau untuk transaksi seperti ini mungkin bisa lebih cepat gitu kan. Katanya ini termasuk salah satu yang slow mungkin karena pertama kali ya, kalau yang Bitcoin. Oke. Lalu jenis-jenis apa aja sih gitu kan, atau jenis-jenis cryptocurrency itu ada apa aja gitu. Ini saya ngambil datanya waktu tanggal 27 April. Jadi datanya dari coinmarket.com. Jadi sebenarnya ada ribuan jenis koin gitu kan. Dengan total marketnya itu sekarang, nggak tahu saya sekarang mungkin bisa naik lagi ya di atas ini ya. Ini waktu 27 April itu ada 29.000 triliun gitu kan market cap-nya. Dan si Bitcoin ini mendominasi 50%. Ini contoh-contoh koinnya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, Litecoin, dan Dogecoin. Apa sih yang ngebedainnya gitu kan? Nah, yang ngebedain tuh ya sebenarnya tujuan penggunaannya aja gitu kan. Kalau misalkan yang Bitcoin pure untuk transaksi aja gitu, untuk transaksi alat pembayaran gitu kan. Nah, terus Ethereum, kalau Ethereum nih katanya sejenis komputer di masa depan gitu. Dia ada aplikasinya kayak gitu. Terus Ripple untuk apa, Litecoin untuk apa gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya itu dibuat dengan tujuannya masing-masing gitu kan. Berbeda-beda gitu kan. Nah, misalkan Dogecoin nih. Dogecoin juga dulu kan dibuat katanya ya dia buat nyindir aja, buat iseng-iseng gitu kan. Nyindir. Ini lagi apa sih rame-rame koin-koin pas 2013 kan. Rame-rame koin. Jadi salah satu dari perusahaan teknologi gitu, dia bikin ya salah satu koinnya gitu kan. Ini kita bikin Dogecoin dengan logonya anjing Shiba gitu kan. Ternyata malah ya tadinya buat iseng-iseng aja, sekarang jadi ada nilainya gitu. Kalau misalkan orang-orang kriptonya itu bilang sekarang tuh jadi ada fundamentalnya gitu kan, karena ya itu yang utama dari, menurut saya ya, yang utama dari cryptocurrency itu ya dapat diterimanya itu gitu kan. Kalau misalkan bikin ribuan koin, kalau nggak diterima tuh maksudnya sebagai alat transaksi gitu kan, atau sebagai hal-hal lainnya gitu yang dapat diterima oleh masyarakat gitu kan, itu bisa jadi berharga gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak diterima gitu kan, dan orang-orang acuh terhadap ini, ya mungkin nggak akan jadi apa-apa kan. Ini kan suatu komoditas kan, ya nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Misalkan kalau kemarin Elon Musk nggak beli Bitcoin dan memperbolehkan transaksinya dengan transaksi jual beli Tesla menggunakan Bitcoin gitu kan, ya mungkin nggak akan jadi apa-apa gitu kan Bitcoinnya gitu kan. Terus atau ya Dogecoin juga sempat disinggung beberapa kali gitu kan, bakalan menjadi dolar di masa depan gitu kan. Ya kayak gitu ya, kalau misalkan nggak ada industri-industri yang memakai, ya itu juga nilainya bukan nggak ada artinya kayak gitu. Oke, lalu kenapa Bitcoin itu atau misalkan cryptocurrency itu begitu viral sih gitu kan, begitu sangat diperbincangkan sih sama orang-orang gitu. Nah, ini pertama yang jelas karena high return, karena tingkat pengembaliannya itu sangat-sangat tinggi gitu kan, bisa sampai ribuan persen, bahkan Doge itu lebih di atas 5.000%. Pokoknya itu mungkin banyak orang-orang kayak mendadak di situ gitu kan, karena high returnnya ini yang bikin orang-orang, kadang-kadang orang-orang kan nggak lihat resiko ya. Nah, udahlah pokoknya high return, lagi pindah ke sana kita ikut-ikutan semua gitu kan. Nah, itu gara-gara returnnya yang tinggi gitu kan, makanya kenapa ini sangat-sangat menarik orang-orang. Terus yang kedua, ini tahun 2016 atau 2016 punya. Ini ada yang waktu lagi rame-ramenya Bitcoin, terus kan ada namanya virus WannaCry ransomware attack gitu kan. Salah satunya yang kena tuh rumah sakit di mana ya, di Jakarta tuh saya lupa. Ada salah satu rumah sakit yang kena, dan
si hackernya ini meminta bayarannya menggunakan Bitcoin. Nah itu waktu pertama kali di Indonesia rame-rame itu karena kasus tersebut gitu kan, ada satu rumah sakit dihack dan diminta bayarannya pakai Bitcoin gitu. Nah itu mulai rame tuh di perbincangan di Indonesia gitu. Itu kalanya pas baru ada Indodax gitu sih kayaknya. Dulu tuh bukan Indodax, dulu tuh bitcoin.id kalau nggak salah dulu tuh ya. Sekarang kan berubah namanya jadi Indodax. Nah ini salah satunya yang bikin viral tuh si kasusnya rumah sakit. Bahkan nggak di rumah sakit Indonesia aja sih, di tempat-tempat lain juga banyak hacker-hacker yang minta bayarannya menggunakan Bitcoin gitu. Mungkin nggak usah mining lah gitu kan. Menurut mereka ya udah nggak usah mining, kita nge-hack aja gitu untuk mendapatkan Bitcoinnya kayak gitu. Bisa jadi kan. Oke, terus ini Elon Musk gitu kan. Ya salah satu orang terkaya di dunia gitu kan, yang membuat Bitcoin ini menjadi berarti gitu kan. Dia beli Bitcoin menggunakan Tesla hampir 25 triliun kalau nggak salah. Terus juga dia sering nge-tweet kode, ngepom-pom mungkin, ngepom-pomers dunia. Ngerubah di film Simba itu kan, ngerubah si Simbanya dengan si anjing Simbanya itu dengan si Doge, terus yang monyetnya ini dirubah oleh Elon Musk-nya gitu kan. Nah itu kalau biasanya ada Elon Musk nge-tweet gitu kan, wah harganya tuh langsung naik gitu kan. Bitcoin itu sempet kayak gitu, terus si Doge juga beberapa kali sih, bahkan yang terakhir kan dia sempet bilang tuh sebelum hari Sabtu kemarin, dia bilang tuh Doge Father katanya at SNL gitu kan. Harganya dari sempat kan Doge itu dari 6 ribuan sempat turun dulu ke 4 ribuan kalau nggak salah. Terus tiba-tiba setelah dia nge-tweet itu harganya langsung naik ke 10 ribu gitu kan. Cepet banget naik ke 10 ribu. Dan ternyata ini banyak yang berspekulasi nih di acaranya dia kan jadi pembawa acara baru di SNL, Saturday Night Live kalau nggak salah. Ternyata di situ dia tuh katanya seperti ngejelekin si Doge-nya gitu kan, malah dibercandain gitu kan, misalkan ada istilah hustle lah dan lain-lain gitu kan, yang mungkin artinya kayak fraud dan lain-lain. Nah itu bikin harga Doge-nya dari 10.000 turun ke mungkin sekarang harganya kalau nggak salah di 7.000 atau 6.800 gitu, drop lagi gitu kan. Itu kalau kita nggak paham gitu kan tentang seperti apa sih sifatnya si crypto ini, mungkin bakalan langsung panik, oh ternyata nggak selalu naik seperti yang dibilang gitu kan. Meskipun mungkin yang nggak tahu kedepannya bisa naik lagi dan lain-lain. Nah itu yang harus kita pahami gitu kan. Ini ternyata pas kita masuk malah turun gitu kan. Karena kita kan mungkin ngarepnya pas di acara SNL itu si Elon Musk-nya bakalan ngangkat lagi, ternyata malah bikin turun gitu kan. Soalnya dijadiin jokes gitu, tapi nggak tahu juga sih kedepannya bakalan gimana. Mungkin ya masih oke menurut dia karena mungkin dia punya banyak. Oke, terus kenapa yang buat ini menjadi viral juga? Salah satunya itu tadi saya bilang ini dapat diterima gitu. Yang terpenting itu dapat diterima. Pertama tuh di Indonesia 2016 ke 2017-an dia itu harganya naik banyak gitu kan. Makanya orang-orang tertarik untuk ngebahas itu. Saya juga sempat ikutan seminarnya Pak Oscar yang punya Indodax-nya. Dia juga sempat gak diterima sama OJK kan. Dia tuh pengen kayak IPO lah, pengen IPO-nya di Indonesia katanya, atau enggak pengen dia tuh berbisnisnya di Indonesia. Kalau misalkan Indonesia nggak mendukung itu, mungkin dia katanya mau pindah ke Singapura. Waktu saya ikutan seminarnya gitu kan. Itu juga ada Pak Tongam juga dari Satgas Investasi OJK-nya gitu kan. Nah, yang dilarang tuh waktu sampai sekarang sih yang dilarang tuh belum ada izin Bapepti ya. Waktu itu masih spekulasi banget. Yang dilarang itu adalah Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kan yang alat pembayaran yang sah sesuai undang-undang kan cuma rupiah. Nah, Bitcoin ini kan tujuannya emang sebagai alat pembayaran, cuman di Indonesia masih belum bisa. Makanya bahkan hampir kebanyakan dunia kan menolak. Makanya pas 2018 awal harganya jebol lagi kayak gitu ya seiring ya itu mungkin fundamentalnya sebatas diterima atau enggak gitu kan. Kalau misalkan orang-orang banyak yang pakai ya
mungkin harganya bisa naik lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan orang-orang reject terhadap itu, ya mungkin kita nggak tahu kedepannya bakalan gimana gitu. Makanya nanti kita lihat mungkin yang harus Bapak Ibu lihat tuh nanti respon dari negara-negara tersebut gimana gitu. Soalnya kalau di Indonesia, kalau nggak salah nih ya, BI itu Bank Indonesia sempat ngewacanain pengen membuat ya cryptocurrency yang berbasis rupiah, bukan berbasis rupiah. Jadi si BI-nya sendiri gitu yang ngeluarin gitu kan. Nah cuman kita nggak tahu kan itu sifatnya desentralisasi gitu kan. Masa jadi sentralisasi gitu kan kalau otoritas yang mengeluarkan gitu. Makanya kita nggak tahu nanti kedepannya bakalan gimana. Kalau misalkan tetap dipakai Bitcoin ya mungkin harganya bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan ada manuver-manuver dari negara-negara yang ya udah nggak usah pakai Bitcoin, kita juga punya kok misalkan sistemnya blockchain, itu bisa jadi turun lagi. Terus PayPal terakhir juga PayPal bilang membolehkan transaksi menggunakan Bitcoin. Terus ada juga yang terakhir apa ya, yang waktu bikin bonus naik gitu diterima sama salah satu apa gitu lah untuk ini, jadi naik lagi gitu. Yang pentingnya kontak kuncinya dia dapat diterima gitu kan, dapat diterima. Oke. Nah, terus gimana cara kita kalau kita misalkan mau beli cryptocurrency gitu kan? Ini sebenarnya nggak cuma 2, ini salah satu contoh aja. Sebenarnya ada beberapa juga, tapi yang paling sering dipakai atau yang paling ramai dipakai itu ada toko kripto, power by Binance-nya. Toko kriptonya udah diawasi Bapepti, tapi kalau Binance-nya kalau nggak salah baca berita kemarin itu dilarang, katanya masih belum terdaftar di Bapepti. Nah, terus ada juga Indodax, Indonesia Digital Asset Exchange, ini punya Pak Oscar. Ini dulu namanya bitcoin.id, ini juga kayaknya salah satu platform exchange yang paling besar di Indonesia ya, dan juga udah diawasi Bapepti. Jadi dulu tuh Bapepti itu belum ada tuh untuk ngawasi, karena mungkin sampai sekarang ya aturan khusus mengenai komoditi digital currency ini kayaknya belum ada mungkin aturannya ya. Jadi sebatas komoditas aja gitu kan, untuk perdagangan berjangka aja. Jadi nggak digunakan untuk lain-lain ya, pure di Indonesia ya, pure untuk transaksi berjangka aja gitu. Jadi kita belum boleh mungkin kalau transaksinya di Indonesia menggunakan Bitcoin, menggunakan yang lain-lain karena belum ada aturannya gitu. Nah yang terpenting Bapak Ibu untuk menghindari penipuan gitu kan, kita kan ya udah gimana cara belinya gitu kan, kadang-kadang kita salah install aplikasi gitu kan, kita salah menurut orang gitu kan, kayak misalkan udah investasi di kripto sini kesayain uangnya gitu kan. Nah, kita nggak tahu gitu kan itu sebenarnya dipakai apa. Nah itu jangan sampai Bapak Ibu hindarin dulu deh yang sifat-sifatnya turunannya gitu kan. Yang turunan itu ya itu lewat orang gitu kan, atau lewat siapa yang kira-kira nggak langsung ke sana, nggak langsung beli asetnya gitu kan. Nah sekarang ada BPFT nih, yang penting cek dulu aja yang terdaftar nggak di BPFT. Kalau terdaftar oke okay gitu. Seenggaknya ada yang ngawasin meskipun tidak menjamin 100% keamanan gitu. Oke. Nah, lalu keuntungannya apa sih kalau misalkan kita berinvestasi atau trading di cryptocurrency? Yang pertama yaitu capital gain. Ya kalau misalkan capital gain itu hampir sama sih di kripto, saham, forex dan lain-lain. Gold juga sama. Yang penting kita jual harga murah, beli harga murah, jual harga lebih tinggi, lebih mahal, yaitu istilahnya capital gain, gitu kan, selisih antara jual dan beli. Lalu keuntungannya cryptocurrency, potensi kenaikan di harga di masa depan, karena ini kan digital. Sekarang apa-apa yang digital up, apa-apa yang digital up gitu kan. Nah potensinya tadi saya bilang kalau misalkan dapat diterima si cryptocurrency ini gitu kan, ya itu di masa depan bisa naik lagi harganya. Tapi kalau misalkan reject oleh seluruh dunia ya mungkin sekarang atau bisa turun lagi, karena kripto ini karena kayaknya harganya bisa sampai 0 gitu kan. Jadi karena nggak ada yang mengatur gitu kan, mungkin harganya bisa sampai 0 gitu kan, kalau benar-benar nggak ada yang tertarik akan hal itu. Lalu keuntungannya juga karena teknologinya ini gitu kan, teknologinya katanya menekan biaya dibandingkan ya kita transfer yang atau misalkan
penggunaan lainnya yang menggunakan sistem-sistem sekarang gitu kan. Nah, dengan adanya teknologi blockchain ini bisa menekan biaya, mungkin pemerintah juga harusnya, atau pemerintah di negara-negara lain juga harusnya melihat teknologi ini di masa depan bakalan sangat-sangat menarik gitu kan untuk digunakan itu. Apalagi yang sekarang tuh yang Ethereum tuh lagi ramai-ramai banget dibahas karena tujuannya katanya bakalan itulah menggantikan komputer lah dan lain-lain gitu. Oke. Kunci cryptocurrency itu yang paling penting bisa diterima masyarakat sebagai transaksi gitu kan. Jadi intinya itu, yang penting bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan besar, mungkin satu konsorsium bikin kesepakatan mereka membolehkan transaksi menggunakan ini gitu. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin karena ada aturan. Boleh menggunakan Bitcoin gitu kan, atau platform-platform yang besar itu bisa menjadi satu keuntungan. Lalu resikonya apa? Resikonya pertama fluktuasi harga, capital loss. Tadi kan fluktuasi harganya capital gain, ini fluktuasi harganya capital loss. Kita beli di harga atas, jual di harga bawah, selisihnya itu kita capital loss. Lalu rawan di hack. Nah, ini rawan di hacknya ini untuk exchangernya ya, bukan untuk Bitcoinnya. Kan kita udah tahu sendiri tadi Bitcoinnya itu ada sistemnya yang meminimalisir, kayaknya untuk di hack agak susah gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan exchangernya itu mungkin aja buat di hack gitu kan. Mungkin wallet kita yang misalkan ya di Noda atau di Binance di Binance dan lain-lain itu mungkin untuk di hack gitu kan, sangat memungkinkan. Tapi mereka juga pasti punya keamanan tersendiri. Tapi yang udah terjadi itu yang di bursa Turki di bursa Turki yang nomor 2 terbesar itu, bursa di Turkinya, tiba-tiba dia cabut gitu kan, karena nggak ada tempat ngamanin duitnya gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu investasi di reksadana atau di saham, itu kan kita punya namanya rekening dana nasabah ya. Jadi kalau misalkan sekuritasnya MI-nya itu kolaps dan kabur gitu kan, ya mereka nggak bisa bawa duit kita karena uang kita ada di rekening dana nasabah itu gitu, ada di bank kustodiannya gitu kan, jadi terpisah. Nah, ini kesini belum ada nih kalau misalkan di si cryptocurrency ini. Jadi kayak kemarin lah yang di Turki itu ada kasusnya yang membawa kabur uang sekian triliun gitu kan. Dulu juga sempat ada kayak gitu. Itu mungkin yang rawan-rawan di hacknya kayak gitu. Tapi kalau yang benar-benar wallet untuk pengiriman Bitcoin ke Bitcoin atau yang lain-lainnya itu agak susah untuk di hacknya. Oh, ini tadi saya udah bilang nggak ada RDN, jadi uangnya bisa dibawa kabur seperti di Turki gitu. Dan itu salah satu resikonya yang harus kita pahami gitu. Tapi semoga udah ada BPFT ini bisa menjadikan iklimnya atau ekosistemnya lebih aman lagi gitu. Tapi tetap kita harus waspada. Nah, ini kalau misalkan nggak ada pengembalian uang, kalau misalkan kita salah transfer, maksudnya salah transfer itu terutama di walletnya ya, kan itu berdasarkan kriptografi ya. Jadi kalau misalkan salah satu huruf aja, mungkin kita kirimnya bukan ke orang yang kita tuju, mungkin bisa ke yang lain kayak gitu. Jadi itu hati-hati kalau misalkan untuk penarikan. Kalau misalkan kita transfer misalkan di Mirai, ternyata pas lagi penginputan ada kesalahan input, misalkan untuk rekening penarikannya jadi salah gitu kan, dan namanya sama, hurufnya aja juga berbeda juga, itu kita transfernya bakalan ke return lagi ke RDN kita gitu. Jadi nggak akan kemana-mana. Misalnya kita salah transfer, yang penting nggak ada orang yang ditujunya gitu, karena kan nama-nama kita gitu kan. Mungkin salah nomor aja inputnya, atau misalkan salah di sistemnya itu salah namanya gitu kan. Nah, itu dia bakalan balik lagi ke RDN-nya gitu. Nah, kalau ini ya udah, kalau salah transfer ya udah buka salam, uangnya hilang. Nah, ini salah satu resikonya juga, karena apa? Karena sulit dipahami gitu kan, rawan ditipu gitu kan, karena orang-orang juga ya ini lagi rame, banyak biasanya modusnya kayak gitu. Terus hal-hal lain yang mengatasnamakan cryptocurrency, dulu juga mengatasnamakan saham gitu, ternyata nggak seperti itu gitu, nggak dibeliin saham atau nggak berinvestasi langsung di situ gitu. Ini yang harus diwaspadai gitu, dan sulit dipahaminya gini karena ini kan model terbaru ya, baru dari 2008, baru 12 tahunan gitu kan, 13 tahunan. Orang tuh masih belum mengerti kayak gimana sih gitu kan. Kalau misalkan kan kita investasi saham, terus misalkan kita punya
punya sahamnya gitu kan, punya perusahaannya gitu kan, nanti dilihat tuh kenaikan penurunan itu oke, biasanya kan kinerjanya naik nih perusahaannya, harganya juga biasanya naik juga karena performanya bagus. Jadi ada ya aset realnya gitu. Tapi kalau misalkan di kripto ini kan nggak ada aset realnya ya, karena sulit dipahami gitu. Ya itu kita harus benar-benar paham gimana teknologinya dan lain-lainnya. Kecuali ya kita pengen ya udahlah, pengen nyobain berjangkanya aja naik turunnya ya di bursa yang tadi, yang penting ada naik turunnya. Trading berarti kan jatuhnya trading gitu kan. Kalau investasi kan ya benar-benar harus paham itu apa yang underlying dari asetnya tersebut. Terus salah satu resikonya itu nggak ada otoritas sentralnya untuk mengatur kripto. Jadi sebenarnya bisa jadi resiko atau bisa jadi keuntungan ya. Untuk yang independen mungkin bisa jadi keuntungan. Tapi ini salah satu resikonya karena nggak ada otoritas. Kalau misalkan kita kan ada Bursa Efek, ada OJK yang melindungi nasabah. Misalkan ada kasus kemarin Jiwasraya, ada kasus lain-lainnya yang menyangkut konsumen, OJK biasanya maju gitu kan untuk menangani, untuk membantu biar uangnya kembali dan lain-lain. Kayak kemarin juga ada sempat kasus Yuska, OJK juga turun gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita nggak akan dapetin di kripto gitu kan, karena nggak ada otoritasnya. Jadi misalkan uang saya ditipu gini, ntar kita cek. Kalau emang dia legal pasti dibantu terus sama OJK. Tapi kalau yang nggak legal itu kan ditindak, tapi udah dikasih tahu bahwa ini tuh nggak legal. Jadi udah dipilih nih, ini yang legal, ini yang nggak legal. Ada aturannya rinci seperti apa yang harus ini ada undang-undangnya juga gitu, pasar modal gitu, dan lain-lain lah. Kalau ini nggak ada, jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Lalu yang terakhir, bubble. Jadi ya nggak cuman di kripto, nggak cuman di saham, nggak cuman di aset-aset lainnya, itu bubble tuh, atau enggak dulu tuh ada bubble ekonomi ya, ketika kepompa terus tinggi-tinggi ya biasanya ada turunnya juga gitu, enggak terus tinggi gitu. Jadi ada titik di mana nanti dia akan turun juga kayak gitu kan, karena ya itu bubble gitu. Contohnya tuh mungkin kemarin tuh yang saham-saham farmasi kan naik terus tiba-tiba bubble turun. Terus ada apa lagi kemarin tuh ya, BRIS, Antam dan lain-lain yang kayak gitu, ketika udah naik tinggi terus dia turun, meskipun mungkin yang punya harga di bawah ya mas untung-untung aja gitu. Kayak kemarin Doge kan merasa yang wah ini penipuan gini-gini, Doge katanya Elon Musk gini-gini, kan gak semua yang Elon Musk bilang bakalan naik. Terus dia bilang kata Elon Musk gini gitu, ternyata pas acara SNL itu dia malah turun gitu kan, dari 10.000 ke 7.000. Tapi kalau orang yang punya di 700 mungkin, atau misalkan punya di 500, itu baru tahun lalu gitu, masih ada yang pegang ya masih biasa-biasa aja gitu. Makanya tergantung posisi kitanya. Yang penting kita harus waspadai bahwa ada risiko bubble. Oke. Jadi kripto ini sebenarnya bisa dijadiin investasi atau enggak gitu kan. Ini pandangan saya. Ya, ini bisa dijadiin investasi gitu kan. Cuman yang harus Bapak Ibu perhatiin, ini nggak ada underlying-nya gitu kan. Nggak ada yang ya itu tadi kayak saham itu yang dia itu bisa naik karena ada produknya, penjualannya meningkat gitu kan. Bukan ya naik turun berdasarkan rumor aja gitu kan. Benar-benar ada aset realnya gitu kan. Itu berbedanya di situ yang harus Bapak Ibu pahami. Nggak ada underlying-nya, nggak ada aset dasarnya. Nah, ini mungkin jadi cenderungnya itu bukan investasi, mungkin lebih ke spekulasi gitu kan. Karena itu nggak ada underlying-nya, kecuali yang benar-benar yakin di masa depan bakalan digunakan digital currency ini, ya mungkin boleh jadi investasi. Nah, karena menurut saya investasi itu ya kan menunda kebutuhan saat ini untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Itu bisa dijadiin untuk investasi gitu kan, sesuai tujuannya kita gitu kan. Nah, tapi kan tujuan kita juga kan harus yang safety ya, harus yang aman gitu kan. Bener aman, maksud aman tuh ya kalau enggak tercapai pun ternyata investasi kita false gitu, gagal gitu ya, berarti ada tujuan lain, ada masih ada sisanya lah, atau masih ada hal-hal lainnya gitu yang masih bisa kita ambil. Kalau enggak kan ternyata harganya turun terus gitu kan. Kan investasi Unilever sekitar 3 tahun harganya turun terus gitu kan. Ya seenggaknya buat penghibur kan kita masih dapat dividennya, kita masih bisa datang RUPS-nya, kita bisa cek sebenarnya kayak gimana sih kinerjanya. Mungkin kita kemarin tuh beli pas ketinggian karena valuasinya tinggi dan lain-lain, atau sekarang lagi ada isu free floating dan lain-lain. Tapi kita masih ada gitu kan aset si Unilever-nya gitu kan, kantornya megah dan lain-lain, kita bisa tahu. Nah, tapi kalau di sini, kalau di kripto kita harus
harus pahami juga bahwa yang kita harapkan itu hanya ya tadi dapat diterima aja gitu kan. Kalau misalkan nggak diterima ya hati-hati gitu. Nah, terus kan investasi juga mengalokasikan dana pada suatu produk yang di masa depan akan dipercaya mengalami pertumbuhan nilai. Ya kalau misalkan kita percaya bahwa kripto bakal mengalami pertumbuhan nilai, apa-apa kita investasi di situ. Oke. Terus investasi lah Bapak Ibu ya di produk investasi yang emang kita pahami gitu kan. Jadi kenapa? Karena ya kadang-kadang kalau misalkan kita terus ya kecuali kita full time trader ya nggak masalah ya. Kita melototin terus gitu. Tapi kalau kita misalkan ada pekerjaan, ada hal-hal lain yang bakalan kita kerjakan gitu kan, ya cari investasi yang buat kita tuh aman beraktivitas gitu kan. Tapi ya tetap kita ngerti resikonya ya. Saran saya ya kalau mau kripto juga boleh, cuman mungkin porsinya jangan sampai bikin bapak ibu itu nggak bisa tidur gitu kan. Aduh ternyata jual turun, udah dibeli gini, tahu gitu jual di 10.000 gitu kan. Nah jangan membuat seperti itu gitu kan. Kalau misalkan ini kan kita tahu kan dia high risk high return gitu kan, ya untungnya bisa tinggi, ruginya pun bisa tinggi juga gitu. Tapi kita harus pahami itu, makanya alokasinya aja sedikit, mungkin ya 5% kayak gitu kan, atau misalkan 1%, tergantung alokasi aset itu, tapi jangan terlalu banyak aja gitu kan. Yang kalau misalkan naik ya mungkin bisa bikin kita senang gitu, tapi ya kalau misalkan turun ya kita masih ya oke lah, nggak apa-apa gitu kan, masih oke aja gitu. Nah itu yang penting itu nyamannya, kita harus nyaman dalam investasi, entah itu di produk apapun ya. Oke, ini salah satu tabel perbandingan aja ya, saya nggak pakai yang Doge lagi ya. Jadi ini salah satu return per tahunnya antara cryptocurrency sama saham. Kalau di saham itu ya mungkin salah satu yang paling tinggi ya Arto, hampir 1000%. Tapi ada gitu di saham tuh Arto yang perusahaannya ya lumayan jelas gitu, karena ada dia kolaborasi sama si Gojek gitu kan. Nah tapi di kripto ini banyak banget yang returnnya ribuan persen gitu kan. Kalau di saham mungkin cuma bisa dihitung jari satu atau misalkan dua mungkin ya ada. Kalau di kripto ini banyak BNB, yang setahun ini ya terakhir Doge yang paling fenomenal. Dogecoin itu gila banget naiknya. Terus ya ini apa namanya BNB juga luar biasa gila gitu, Ethereum dan lain-lain returnnya ribuan persen gitu kan. Terus yang ngebedainnya transfer dananya biasanya kalau ini toko kripto, kemarin saya toko kripto itu ke virtual account, sama sih kemarin juga di Indonesia kalau nggak salah, ke virtual account gitu kan. Kalau dulu tuh bukan virtual account, kalau saya tuh Indodax ya dulu tuh kirimnya tuh ke Permata milik Indodaxnya kalau nggak salah. Nah kalau sekarang tuh udah bisa virtual account atas nama kita sendiri. Terus kalau ke saham kita transfernya ke RDN, itu yang dimana banknya di bank kustodian kita yang waktu kita bikin. Bisa diceknya, cek di KSE gitu kan, itu perbedaannya. Lalu pantau asetnya sejauh yang saya tahu ya Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada yang tahu boleh koreksi. Mantau aset itu cuma di wallet aja gitu. Kalau kita kan main saham ada portofolio ya, di portofolio harganya naik turun berapa gitu kan, ini udah turun berapa persen, naik berapa persen, aset kita berapa gitu kan. Nah kalau setahu saya di Indodax tuh cuma ada walletnya aja gitu kan. Jadi misalkan kita investasi sekian juta, ntar ngeliat tuh berkurang atau bertambahnya dari di walletnya itu aja gitu kan. Atau enggak biasanya berderet tuh kita punya poin apa aja kayak gitu-gitu. Biasanya bisa ngeceknya di situ. Terus regulatornya sampai saat ini Bapepti cuma sebagai badan pengawasnya aja gitu kan, badan pengawas perdagangan komoditinya aja. Kalau regulatornya OJK dia mengawasi, terus mengatur juga, terus ada perlindungan asetnya juga dari SIPF. Di saham mungkin masih, kalau di kripto kan nggak ada ya, jelas nggak ada perlindungan asetnya. Kalau di saham kan ada SIPF, meskipun saya lupa sekarang berapa ya, 200 juta. Kalau kemarin itu kan 100 juta, nggak tahu sekarang udah dinaikin jadi 200 atau belum ya. Kita anggap aja sekarang 100 juta gitu. Ya emang nggak sebanding sih kalau misalkan kita sama nyimpen duit di bank gitu kan. Yang LPS itu bisa ngejamin sampai 2 kalau SIPF masih 100 juta. Terus penarikan dananya ada biaya, kalau di toko kripto itu 5.500 flat, kalau di Indodax berapa ya, 0,sekian persen gitu dari penarikan. Terus kalau di saham itu nggak ada biaya, cuma pindah buku aja kalau sama ininya banknya.
Terus di cryptocurrency mungkin ini kenapa valuasi transaksinya bisa tinggi, ya selain koinnya banyak, mungkin ya perpindahannya juga masif, dan juga ya itu jam perdagangannya bisa terus-terusan gitu kan, 24 jam gitu. Kalau di saham kan cuma 5 jam aja, jam 9 sampai setengah 12, terus mulai lagi setengah 2 sampai jam 3 sekarang ya. Nanti Juli mungkin beda. Terus cryptocurrency underlying-nya nggak ada underlying-nya, nggak ada aset dasarnya. Kalau misalkan saham ya itu perusahaannya, kalau misalkan reksadana ada obligasinya, misalkan ya ada yang pasar uangnya, ada aset dasarnya gitu. Kalau kita investasi properti juga emang kita punya misalkan tanahnya atau propertinya gitu, investasi emas ada juga banknya. Kalau cryptocurrency itu nggak ada gitu kan, jadi benar-benar harus dipertimbangkan kita investasi, tapi cuman kita percaya gitu kan ada di exchangernya kita gitu kan. Itunya aja sih kalau misalkan crypto. Kalau saham kan ada. Oke. Nah, Bapak Ibu sering ngedengar investor dan trader gitu kan. Nah, kalau misalkan di saham itu biasanya yang membeli barang dan untuk long term gitu kan, karena kita yakin ada potensi yang oke gitu kan, yang lebih baik gitu kan, biasanya kita bilangnya itu kan investor gitu kan. Biasanya lebih dari setahun ya oke lah dipanggil investor, meskipun kan perbedaannya investor trader kan cuma di time frame-nya aja gitu kan, sama-sama mencari keuntungan, cuman ada beberapa perbedaan lainnya sih. Nah, cuman kalau misalkan di trader atau pedagang itu ada time frame-nya tersendiri, ada trader untuk swing trader, daily trader, untuk scalper gitu kan. Itu juga berdasarkan waktunya yang ngebedain gitu kan. Nah, menurut saya, ini opini pribadi saya, cryptocurrency ini atau yang salah satunya Bitcoin ini mungkin lebih cocoknya untuk trading. Itu menurut saya. Mungkin Bapak Ibu mau enggak ini buat investasi karena di masa depan lebih baik, oke gitu, nggak masalah gitu kan. Ini pribadi aja, kita punya masing-masing opini. Menurut saya ini cocoknya untuk trading karena apa ya? Karena itu yang paling penting, karena dia nggak ada underlying asetnya gitu kan. Karena ya tergantung sih, kalau Bapak Ibu nyaman nggak apa-apa. Kalau menurut saya mungkin saya untuk investasi long term banget mungkin nggak nyaman, kecuali alokasi asetnya mungkin cuma 1%, 5%, oke lah gitu kan. Nah, itu menjadi trading kalau menurut saya untuk di cryptocurrency. Nah, kalau misalkan investasi, yang terpenting itu ya harus jelas gitu produknya seperti apa, atau misalkan sahamnya seperti apa. Di saham pun kan nggak semua saham gitu kan bisa diinvestasikan kan. Ya itu harus jelas gitu kan, seperti apa produknya, seperti apa perusahaannya. Terus kita harus tahu juga kalau investasi itu resikonya itu seperti apa gitu kan di masa depan. Apalagi kalau kita mau ngalokasiin dananya lumayan gede gitu kan. Terus juga kita harus tahu jelas gimana keuntungannya tuh dari apa aja sih gitu kan, apakah dari capital gain aja atau ada hal-hal lainnya gitu kan. Terus juga kita harus tahu kalau investasi ya jelas regulasinya gitu kan, ini yang mengaturnya seperti apa, kalau case-nya seperti ini nanti kita menangannya seperti apa gitu, itu harus jelas juga gitu. Nah, ini opini pribadi aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita investasi itu nggak ada istilahnya yang paling benar atau yang paling ini udah paling inilah gitu kan, paling benar, mendingan saham dibanding kripto, mendingan kripto dibanding saham gitu kan. Itu kalau perdebatan itu nggak akan ada ujungnya gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya yang paling benar dalam investasi itu di instrumen apa gitu. Mungkin yang ada itu yang paling cocok gitu kan. Karena apa? Karena kita punya profil resiko itu berbeda-beda, kita itu punya tujuan itu berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi ya nggak bisa disamain tujuan kita, resiko kita dengan yang lainnya gitu kan, nggak bisa dipukul rata gitu aja. Kita punya plannya masing-masing gitu kan. Jadi ya ada yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Itu sesuai profilnya Bapak Ibu, sesuai resikonya Bapak Ibu, sesuai dengan tujuannya Bapak Ibu gitu. Jadi investasilah di instrumen yang menurut Bapak Ibu paling cocok kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin Bapak Ibu? Dari Bu Tata ya, ada rekomendasi aplikasi untuk bermain cryptocurrency. Ya itu tadi mungkin kalau saya juga nggak cobain semuanya. Saya baru cobain toko kripto sama Indodax, dan itu so far it's okay sih. Saya juga belum
explore semuanya ya. Cuman ya itu mungkin bisa di Bapak Ibu gunakan gitu kan. Salah satu apa namanya? Salah satu platformnya gitu. Kalau Binance kan itu ramai juga di luar Binance, cuman di Indonesia sih jangan dulu deh Bapak Ibu kalau di Binance karena belum terdaftar di Bapepti kemarin kata beritanya gitu kan. Tapi kalau misalkan Toko Kripto sama Indodax sih itu udah terdaftar kayak gitu. Jadi kalau di Indodax itu yang biasanya Bapak Ibu trading, mungkin kalau trading paling banyak tuh pakai rupiah. Jadi misalkan Bitcoin tuh rupiah gitu kan, Doge tuh rupiah gitu. Itu ya nggak apa-apa pakainya. Jadi kan ada masing-masing keunggulannya. Pakainya Indodax gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang senangnya pakai USDT itu mungkin lebih banyak variannya, lebih banyak koin-koinnya di toko kripto gitu. Jadi tergantung sih kita maunya mau USD atau mau IDR ya gitu. Oke, dari Bapak Nur Ahmad, di Mirai nggak ada produk kripto ya? Iya, tadi saya udah bilang kalau di Mirai itu nggak ada produk kripto karena itu kayaknya bukan ranahnya kita gitu, bukan ranahnya sekuritas sampai saat ini ya gitu kan. Itu bukan ranahnya sekuritas, jadi sampai saat ini sih nggak ada gitu. Saya juga nggak tahu ke depannya, mungkin kalau udah ada regulasinya barulah bisa lari ke sana gitu. Tapi kalau sampai saat ini itu kan baru di bursa berjangka, Mirai sih belum ada ke situ. Oke, ada yang lain nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini sifatnya kita sharing-sharing aja ya. Atau misalkan ada yang enggak mas gitu kan, ternyata menurut saya itu gini gitu, yang tadi keliru gitu misalkan, boleh ditanyakan langsung aja atau ditanggal langsung aja. Oke, ada lagi? Yang penting itu ya Bapak Ibu, yang penting itu kenyamanannya, mau investasi di saham, mau investasi di reksadana, di kripto sekalipun, dan hal lainnya yang penting ya tahu legalitasnya, terus tahu resikonya gitu kan. Jangan sampai kita tertipu aja gitu, makanya harus dipahami. Oke, ada pertanyaan lagi. Harga koin ya, betul Ibu Margareta. Jadi harga koin yang sama di tiap-tiap exchange berbeda-beda karena itu dia ada platformnya tersendiri gitu kan. Jadi emang mungkin kayak sekarang kalau nggak salah itu di toko kripto itu cuman 6.800-an, 6.900. Kalau di Indodax 7.000-an. Tapi pergerakannya tuh sama gitu. Kalau lagi naik, kalau lagi turun gitu. Karena ya mungkin itunya sama gitu yang dibahasnya si koin tersebut gitu kan. Bahkan di luar pun kayaknya kadang-kadang berbeda-beda gitu kan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Oke, bagus mana Mas Indodax sama toko kripto? Kalau saya sih terakhir ya, kalau awal-awal mungkin Indodax Bitcoin tadi oke, karena dulu tuh yang paling booming itu paling besar Indodax kan. Nah kalau saya sih sekarang kayaknya nyaman juga sih pakai toko kripto gitu kan, karena ada itu varian-varian dari USD-nya lumayan banyak juga. Kadang-kadang kan ada yang di toko kripto, misalkan ada Aurora di Indodax, di toko kripto nggak ada. Terus ada ini misalkan salah satu yang lain ternyata di Indodax nggak ada gitu kan. Itu tergantung platformnya. Oke, kalau nggak ada lagi kita akhirin aja Bapak Ibu. Thank you banget nih udah ikutan sharing-sharingnya hari ini. Oh, terakhir last question bentar. Oke. Mas, kalau si Sironium itu worth untuk tidak jangka panjang. Kalau Sironium saya kurang ngikutin nih Bu. Jadi saya nggak bisa jawab worth atau enggak karena saya juga nggak paham dengan hal itu gitu. Mungkin yang lain bisa ada yang tahu juga. Cuman kalau saya sih nggak begitu paham tentang Sironiumnya, jadi nggak tahu sih untuk jangka panjang atau enggak. Paling ya tadi yang prinsip yang dipakai itu yang tadi yang kita bahas aja gitu kan, untuk jangka panjang atau enggaknya. Kira-kira dia kedepannya bakalan acceptable atau enggak gitu kan.
Kayak sama kan kayak Ethereum, dari dulu Ethereum tuh di apa namanya, digembor-gembor sebagai teknologi paling mutakhir gitu kan. Cuman ya ternyata ya tetap aja gitu kan, naiknya kemarin kalah juga sama si Bitcoin gitu kan, kalah cepetnya pas awal-awal gitu kan. Nah baru sekarang lagi nih dilirik-lirik lagi gitu si Ethereum. Nah kedepannya sama gitu kan, tujuannya mungkin bisa uah atau enggak, tapi tergantung ada nggak yang menggunakannya gitu kan. Indodax tadi ada yang nanya, selain toko kripto apa namanya? Namanya Indodax. Tapi sebenarnya banyak sih di luar itu, bisa di Google aja, yang penting terdaftar di KPP aja gitu. Tulisannya, Indodax. Oke, Bapak Ibu, paling sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada yang kurang-kurang nanti bisa kita diskusi lagi. Mungkin ini juga hari terakhir bursa, nanti kita ketemu lagi kalau mau transaksi sahamnya di hari Senin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya mungkin perwakilan dari Mira juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankannya besok. Thank you Bapak Ibu.